Alicia Gaa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah dasar epidemiologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 materi secara singkat, yaitu yang pertama, 5 kriteria KLB atau wabah, serta tabel maksimum minimum. Kemudian yang kedua mengenai pengukuran epidemiologi, yang ketiga mengenai desain penelitian, dan yang keempat mengenai screening epidemiologi. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai kriteria KLB dan tabel distribusi maksimum minimum. Nah, sebelum kita mengetahui kriteria KLB, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu KLB. Untuk KLB sendiri merupakan timbulnya atau meningkatnya suatu angka kesakitan atau kematian secara epidemiologi pada sekelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk kriteria KLB sebenarnya ada 10 kriteria. Namun di sini saya hanya menjelaskan 5 kriteria saja. Di antaranya yang pertama yaitu timbulnya atau meningkatnya penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya suatu penyakit dalam 3 kurun waktu, yaitu jam, hari, dan minggu. Nah, yang ketiga, meningkatnya suatu penyakit 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Dan yang keempat yaitu penderita baru dalam 1 bulan terjadi peningkatan 2 kali atau lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata di bulan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu untuk penyakit khusus seperti kolera dan DBD dapat dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB jika dalam 4 minggu sudah dinyatakan bebas, namun muncul kembali kasus baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi maksimum minimum serta grafiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama-tama saya mengambil contoh kasusnya yaitu kasus malaria di Kabupaten Inde pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Nah, kita lihat di sini, pada tahun 2003, angka terbesar atau kasus tertinggi terjadi pada bulan Maret dan kasus terendah terjadi pada bulan Agustus. Itu sebanyak 2 kasus, dan di bulan Maret itu sebanyak 10 kasus. Kita lihat di sini ada grafiknya. Di tahun 2003 itu di bulan Januari kasusnya ada 5 kasus. Kemudian di bulan Februari ada 8 kasus, meningkat 3 angka. Kemudian pada bulan Maret dia meningkat lagi sampai dengan angka 10 kasus. Kemudian di bulan April dia mengalami penurunan yaitu sebanyak 4 kasus, sampai dengan di bulan Agustus sebanyak 2 kasus, dan kasus terendahnya terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 1 kasus. Kemudian di tahun 2004 itu kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan angka mencapai 10 kasus, dan kasus terendahnya itu pada bulan Agustus yaitu 3 kasus. Dan juga di bulan Februari juga banyak 3 kasus. Jadi ada 2 kasus terendah yaitu pada bulan Februari dan pada bulan Juli. Nah, di sini tahun 2004 kasus tertinggi itu pada bulan Januari, dia meningkat sebanyak 10 kasus. Kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan sebanyak 3 kasus. Kemudian di bulan Maret mengalami peningkatan kembali, itu meningkat sampai dengan 6 lipatan, yaitu sampai menjadi 9 kasus. Kemudian di bulan April mengalami penurunan 3 angka menjadi 6 kasus. Di bulan Mei juga tetap 6 kasus. Di bulan Juni masih menurun lagi yaitu sebanyak 5 kasus. Di bulan Juli juga mengalami penurunan sebanyak 4 kasus. Di bulan Agustus mengalami penurunan yang lebih signifikannya lagi yaitu sebanyak 3 kasus. Nah, untuk kasus terendahnya itu atau nilai minimumnya itu terjadi pada bulan Agustus yaitu sebanyak 3 kasus. Nah, jika kita bandingkan dari 2003 sampai dengan 2008, kasus terendahnya itu terjadi pada tahun 2007 pada bulan Maret, kemudian pada tahun 2008 pada bulan Februari itu 2 kasus, dan kasus tertingginya itu terjadi pada bulan Maret tahun 2008 yaitu sebanyak 12 kasus. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ukuran dasar epidemiologi. Nah, untuk ukuran dasar epidemiologi terdiri dari 2, yaitu angka kesakitan dan angka kematian. Untuk angka kematian, saya mengambil contoh mengenai rate. Nah, contoh soalnya seperti ini. Data Kecamatan Bulwaria pada tahun 2008 adalah sebanyak 1 juta penduduk.
rasio balita berbanding bukan balita yaitu 4:6. Kasus lama per kasus baru untuk bulan Februari 4/15, untuk bulan Maret 5/20, bulan Juni 2/10. Itulah incidence rate pada tahun 2008, point prevalence rate, periode prevalence rate, serta attack rate. Untuk penyelesaian di sini, pertama-tama kita harus mengetahui dahulu, yaitu untuk populasi berisiko pada kasus campak terjadi pada balita. Nah, rasio balita dan berbanding dengan bukan balita yaitu sebesar 4:6. Untuk mengetahui rasionya, kita menggunakan rumus yaitu A tambah B per jumlah penduduk. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 1 juta. 4 tambah 6 dibagi 10 sama dengan 1 juta. Sama dengan 1 juta dibagi 10, sehingga menghasilkan 100.000. Nah, untuk rasio balita dan bukan balita kemudian kita kalikan dengan 100.000. Jadi 4 dikali 100.000 menjadi 400.000, 6 dikali 100.000 menjadi 600.000. Nah, rumus dari incidence rate campak yaitu kasus baru per populasi berisiko dikali dengan konstanta. Kasus baru di sini kita jumlahkan yaitu 15 ditambah 20 dan ditambah 10 sehingga menghasilkan angka 45, kemudian dibagi 400 yaitu populasi berisiko pada balita dan dikali dengan konstanta 100 sehingga menghasilkan angka 11,25 atau bisa kita bulatkan menjadi 12. Berikutnya adalah point prevalence rate. Untuk point prevalence rate kita menggunakan rumus kasus lama tambah kasus baru per jumlah penduduk kali konstanta. Nah, pada bulan Februari kasus lamanya sebanyak 4 dan kasus baru sebanyak 15 dibagi dengan 400.000 dan dikali dengan 100.000 konstantanya sehingga menghasilkan 4 tambah 15 19 per 400.000 kali 100.000 jadi 4,75 atau bisa dikeluarkan menjadi 6. Di bulan Maret kasus lamanya sebanyak 5 dan kasus baru sebanyak 20 kemudian dibagi dengan 400.000 sebagai jumlah penduduk yang berisiko, kemudian dikali dengan konstanta sebesar 100.000 sehingga menjadi 25 per 400.000 kali 100.000 hasilnya 6,25 atau 10. Di bulan Juni point prevalence rate-nya yaitu kasus lama sebesar 2 dan kasus baru sebanyak 10 kemudian dibagi dengan 400.000 dikali dengan konstanta 100.000 sehingga menghasilkan 3. Nah, yang berikutnya lagi yaitu mengenai periode prevalence rate. Untuk periode prevalence rate kita menggunakan rumus yaitu kasus lama ditambah kasus baru dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali konstanta. Jadi kasus lama pada bulan Januari yaitu 4, kasus lamanya 4 ya, dan kasus barunya 15, jadi kita jumlahkan begitu. Jadi 4 ditambah 15, kemudian Februari 5 tambah 20, di bulan Juni 2 tambah 10 yang menghasilkan angka 56, kemudian dibagi dengan 1 juta dan dikali dengan konstanta 1 juta juga sehingga menjadi atau hasilnya 56. Yang berikutnya untuk soal mengenai rasio. Nah, soalnya di sini yaitu jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah A adalah sebanyak 1.500 dengan rasio wanita sebanyak 600. Itulah rasio dari pasien pria. Untuk menentukan rasio yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu jenis jumlah pasiennya. Jadi secara keseluruhan jumlah pasien sebanyak 1.500, kemudian jumlah pasien wanita sebanyak 600 orang, dan yang ditanya adalah rasio pria dibanding dengan rasio wanita. Nah, untuk mengetahui rasio pria, kita menggunakan rumus jumlah penduduk dikurangi dengan jumlah pasien, maksud saya dikurangi dengan jumlah pasien wanita. Untuk jumlah keseluruhan pasiennya itu ya sebanyak 1.500, kemudian dikurangi dengan jumlah pasien wanita sebanyak 600 menjadi 900. Nah, perbandingan antara rasio pria dan rasio wanita yaitu sebesar 900 berbanding 600. Saya sederhanakan menjadi 9 berbanding 6. Yang berikutnya adalah mengenai soal angka kematian mortalitas. Di sini saya mengambil soal mengenai CDR atau angka kematian kasar. Pertanyaannya atau soalnya, jumlah penduduk pada kota A pada tahun 2002 berjumlah 11 juta orang.
Pada tahun tersebut terdapat kematian 200.000 orang. Hitunglah angka kematian kasarnya atau CDR. Yang pertama-tama kita harus tentukan dulu, yaitu yang diketahui jumlah penduduk pada pertengahan tahun yaitu sebanyak 11 juta. Kemudian jumlah seluruh kematian sebanyak 200.000. Yang ditanya adalah CDR atau angka kematian kasar. Rumusnya jumlah seluruh kematian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dan dikali dengan konstanta. Jadi 200.000 dibagi dengan 11 juta dan dikali dengan 1 juta sehingga menghasilkan 18,8 atau kita bulatkan menjadi 19. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai screening epidemiologi. Nah, untuk screening sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mendeteksi penderita penyakit tertentu yang gejalanya kelihatan ataupun tidak kelihatan pada kelompok masyarakat, yang kemudian dilakukan diagnosis atau pengobatan. Nah, yang berikutnya adalah tujuan dari screening. Yang pertama, screening bertujuan untuk mengetahui diagnosis sedini mungkin, kemudian mencegah meluasnya penyakit. Setelah itu mendidik masyarakat untuk melakukan general check up. Nah, yang berikutnya juga untuk memberikan gambaran kepada tenaga kesehatan tentang penyakit dan memperoleh data epidemiologi untuk penelitian. Langkah-langkah screening yaitu yang pertama, kita harus menetapkan macam-macam masalah kesehatan. Kemudian setelah itu kita menetapkan cara pengumpulan data, menetapkan kelompok masyarakat, kemudian melakukan penyaringan, dan yang terakhir mempertajam penyaringannya. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk dari screening epidemiologi atau penyaringan epidemiologi. Yang pertama itu dapat dilakukan secara massal di penduduk daerah. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan secara selektif dan random. Dan yang terakhir itu untuk sebuah penyakit atau seluruh penyakit atau lebih dari satu penyakit. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk dari screening epidemiologi atau penyaringan epidemiologi. Yang pertama itu dapat dilakukan secara massal di penduduk daerah. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan secara selektif dan random. Dan yang terakhir itu untuk sebuah penyakit atau seluruh penyakit atau lebih dari satu penyakit. Nah, yang terakhir adalah contoh kasus dari screening epidemiologi. Bisa kita lihat pada tabel ini ada hasil pemeriksaan pertama dan kedua, kemudian status penyakit, yaitu status positif atau negatif, serta jumlah dari status penyakit dan juga jumlah dari hasil pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan yang pertama, untuk status penyakit positif dan status penyakit negatif dijumlahkan menjadi 700.000. Kemudian untuk pemeriksaan kedua, status penyakit positif 400 dan status penyakit negatif 300, sehingga menjadi 700.000 juga. Nah, setelah itu jumlah dari hasil pemeriksaan pertama dan hasil pemeriksaan kedua dengan status penyakit positif yaitu 400 ditambah dengan 400 menjadi 800, dan untuk status penyakit negatif pemeriksaan pertama 300 dan pemeriksaan kedua 300 menjadi 600. Sehingga jika dijumlahkan dari hasil pemeriksaan dan juga status penyakit menghasilkan 800 dan 600 yang jika dijumlahkan menjadi 1.400. Nah, untuk soalnya di sini yang ditanya adalah sensitivitas dan spesifisitas. Jadi untuk rumus sensitivitas kita menggunakan rumus A per A tambah C. Untuk nilai A di sini adalah 400 dan C-nya juga 400. Jadi 400 per 400 tambah 400 menjadi 800. Jadi 400 per 800, sehingga jika 400 dibagi dengan 800 menjadi 0,5. Kemudian di spesifitas kita menggunakan rumus D per B tambah D. Untuk nilai D-nya di sini yaitu 300 pada status penyakit negatif di pemeriksaan kedua itu 300. Kemudian B tambah D yaitu 600, sehingga hasilnya 0,5. Nah, yang di poin B itu ditanya true positif dan true negatif. Nah, bagaimana kita menentukan true positif dan true negatif? Kita bisa lihat di sini. Untuk true positif sendiri yaitu adalah nilai A di sini pada status penyakit positif dan hasil pemeriksaan pertama. Dan untuk true negatif adalah nilai D. Nilai D yaitu pada status
status penyakit negatif dan hasil pemeriksaan kedua. Selanjutnya adalah poin C, pertanyaannya yaitu mengenai false positif dan false negatif. Nah, untuk false positif kita menggunakan rumus B per B tambah D, di mana B di sini merupakan 300 dan B tambah D yaitu 300 ditambah dengan 300 sehingga menghasilkan 600 dan menjadi 300 dibagi 600 hasilnya 0,5. Yang berikutnya adalah false negatif. Kita menggunakan rumus C per A tambah C. Jadi 400 tambah 400 jadi 800, jadi 400 per 800 sehingga hasilnya adalah 0,5.